Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Wa udhira man takhallafa li sunnatin, dan diberikan udzur, dianggap uzur seseorang yang melakukan takhalluf bagi perkara sunnah seperti bud'il qiraah, lambat bacaan, sama dengan orang yang lambat bacaan. Alama, berdasarkan pendapat qalahu, yang mengatakan akannya Syekhani oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, maaf, oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, seperti pendapat Imam Baghawi, liwujubit takhalluf, karena wajib takhalluf, liwujubit takhallufi, karena wajib takhalluf, fayatakhallafu, maka dia akan takhalluf, wa yudriku raka'ata, dan dia akan mendapatkan hitungan rakaat, dan dia mendapatkan hitungan rakaat malam yusbaq, selama ia tidak didahului bi aksara, lebih banyak dari salasati arkanin, 3 rukun yang panjang. Titik. Takhalluf untuk perkara sunnah, maksudnya bagaimana? Misalnya waktu tasawuf awal, ketika tasawuf awal dia baru belajar sholat, maka dia lambat membaca tasawuf itu, susah dia ingat-ingat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, itu kalau hafiz Qurannya di imam sudah selesai itu tasawuf awal. Allahu Akbar, dia masih gitu. Takhalluf dia untuk tasawuf awal. Apa hukumannya? Bukan hukumnya. Apa hukumnya? Boleh. Sama dengan orang yang lambat bacaan Al-Fatihah. Orang lambat bacaan Al-Fatihah wajib takhalluf. Yang ini dia sunnah takhalluf. Maka dia boleh takhalluf, boleh juga meninggalkan bacaan itu. Kan tidak batal sholat, kan tidak wajib membaca perkara sunnah.
Boleh dia tinggalkan tasawuf awal, dia ikut dengan imam, dan boleh juga dia selesaikan bacaan tasawufnya, selama dia tidak tertinggal 3 rukun yang panjang. Kira-kira sampai gerakan di mana seorang imam, sampai digerakkan mana seorang imam, dia masih tetap melanjutkan tasawufnya. Mari pikir sejenak. Dia tasawuf awal, dia tetap boleh melanjutkan tasawuf awalnya sampai imam pada gerakan yang mana, sehingga dia tidak tertinggal 3 rukun yang panjang. Sampai surah. Innalillah. Imam baca surah 3 rukun yang panjang, 3 rukun fi'li, sampai sujud pertama. Pertama ketika dia tasawuf awal lalu imam berdiri. Ketika imam berdiri, dia sudah tertinggal 1 rukun tapi belum sempurna. Ketika imam rukuk, dia tertinggal 1 rukun berdiri, sudah sempurna, tambah rukuk. Kemudian ketika dia i'tidal, dia telah tertinggal 2 rukun yang panjang, 1 rukun yang pendek. I'tidal enggak dihitung. Masuk ke sujud pertama, maka selagi imam masih sujud pertama dan dia sempat berdiri ke rakaat ketiga, maka dia dianggap dapat rakaat. Tapi apabila tasawufnya belum selesai, sebelum imam bangkit dari sujud pertama, maka dia dianggap gagal mendapatkan rakaat. Pada saat itu dia wajib untuk meninggalkan tasyahud dan wajib berdiri meninggalkan tasyahud. Kenapa? Karena meninggalkan perkara wajib hukumnya tidak boleh demi mendapatkan perkara sunnah. Khilaf bagi pendapat yang memegang akannya oleh sekelompok ulama muhakkik. Apa arti ulama muhakkik? Ulama muhakkik ulama yang punya kapasitas menetapkan hukum dengan dalil. Liman i'tamadahu, bagi pendapat yang memegang akannya oleh sekelompok ulama muhakkik, min, dari kaunihi, keadaannya seseorang yang takhalluf untuk membaca bacaan sunat ghairu ma'dzur, itu tidak dianggap uzur. Ditaksirihi, karena cerobohnya seseorang, bil udulil mazkur, dengan sebab berpaling yang disebutkan, dengan sebab berpaling yang disebutkan. Nah, titik. Tadi salah surah ternyata. Salah pemahaman. Lihat di dalam wa'udhira. Wa'udhira. Ma'tuh kepada qara'a. Artinya man takhallafa lis sunnati, orang yang takhalluf untuk perkara sunnah. Artinya li qiraati qadri sunnah minal Fatihah, karena membaca kadar sunnah dari Al-Fatihah. Wa innama
Qudirat mazukir, hanya saja ditakdirkan sesuatu yang telah disebutkan, karena sesungguhnya takhalluf itu bukan untuk perkara sunnah. Takhalluf itu bukan untuk perkara sunnah, hanya saja dia takhalluf karena membaca yang telah disebutkan. Wa kanal munasib, adalah yang cocok fil hal ayakul, untuk menguraikan bahwa dikatakan begini, wa uziral masbuku al mutakhallif, diberikan uzur kepada masbuk yang takhalluf karena membaca kadar yang telah disebutkan daripada perkara sunnah yang dia menyibukkan diri dengannya, dan dari diam dan dari mendengar bacaan imam. Itu harusnya redaksinya, bukan seperti itu redaksinya. Kalau seperti yang tadi redaksinya, maka pemahamannya adalah seperti yang kita sampaikan tadi. Orang yang meninggalkan mengikuti imam untuk menyibukkan diri membaca bacaan sunnah, pemahamannya enggak begitu kata beliau, tapi pemahamannya adalah orang yang masbuk, yang dia takhalluf untuk membaca Al-Fatihah dikarenakan dia menyibukkan diri dengan perkara sunnah. Ini masih menyangkut pembahasan di belakang. Jadi pensarah di dalam mengkritik redaksi yang ada di atas, itu redaksinya kurang tepat. Nah, maka yang tepatnya begini, wa uzira al-masbuku al-mutakhallifu li qiraati qadri ma zukir minas sunnah. Kalau beliau kritik begitu, jadi kalau salah paham kita redaksi di atas, itu wajar-wajar aja. Karena pemahaman redaksi di atas memang harusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau pengen pemahamannya si masbuk yang membaca Al-Fatihah, gara-gara dia harus baca Al-Fatihah, tapi dia baca dulu iftitah, lalu imam ruku, baru dia sadar kewajiban dia Al-Fatihah. Maka pada saat itu dia wajib membaca Al-Fatihah kadar iftitah yang dibaca. Itu dia takhalluf untuk perkara sunnah atau untuk perkara wajib? Untuk perkara wajib, gara-gara membaca perkara sunnah. Bukan takhalluf untuk perkara sunnah. Kalau takhalluf untuk perkara sunnah, contohnya ada tepat yang tadi, maka redaksi itu kurang tepat. Nah, saya sependapat dan pensarah di bawah, karena saya terjebak dengan pemahamannya. Nah, kita ulang kembali pemahaman itu tadi salah, mansukh, dihapus. Nah, redaksinya begini. Jadi ketika seorang masbuk itu siapa? Siapa masbuk? Orang yang tidak mendapatkan takbiratul ula, orang yang ketinggalan rakaat. Siapa masbuk? Siapa masbuk? Ada definisinya di kitab, udah kita baca kemarin. Al-Fatihah. Man lam yudrik fi qiyamil imam qadral Fatihah. Orang yang tidak sempat membaca Al-Fatihah selama imam berdiri. Orang yang tidak sempat membaca Al-Fatihah selama imam berdiri, Al-Fatihah yang standar, bukan Al-Fatihah yang dibolak-balik, bukan Al-Fatihah yang panjang-panjang, tapi Al-Fatihah standar. Nah, apa kewajiban si masbuk tersebut? Apa kewajiban si masbuk setelah takbiratul ihram? Langsung membaca Al-Fatihah, itu kewajibannya. Karena masa dia berdiri dengan imam saja, itu enggak cukup untuk baca Al-Fatihah kalau digunakan untuk Al-Fatihah. Sementara dia sibukkan dirinya yang perkara iftitah.
Nah, ketika dia membaca doa iftitah, maka dia sudah meninggalkan kewajiban. Ketika imam ruku', maka dia wajib sebelum ruku' bersama imam membaca Al-Fatihah seukuran iftitah yang terbaca, seukuran huruf-hurufnya, fi zannih, di dalam dugaan saja. Nah, di dalam dugaan saja. Kalau sekiranya dia sempat rukuk bersama imam, maka dia dapat rakaat. Kalau dia tidak sempat rukuk bersama imam, rakaat dia hilang, batal. Rakaatnya itu enggak dihitung. Nah, menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, orang yang seperti itu diberikan keringanan sampai 3 rukun yang panjang. Yang penting kamu lanjutkan Al-Fatihahmu sampai kadar iftitah yang kamu baca. Apabila kamu sempat rukuk bersama imam, kamu dapat rakaat. Ketika kamu bisa memburu imam ketika i'tidal, dapat rakaat enggak? Dapat rakaat? Dapat. Ketika dia sempat sujud bersama imam, dapat. Yang penting dia sempat ruku sebelum imam bangkit dari sujud kedua. Nah, sujud kedua. Karena dia diberikan toleransi tertinggal didahului imam 3 rukun yang panjang. Ruku, i'tidal enggak dihitung, sujud pertama, dua sujud enggak dihitung, sujud kedua. Selagi dia sempat ruku, selesaikan Al-Fatihah seukuran kadar yang dia baca dari iftitah, sempat ruku sebelum imam bangkit dari sujud kedua, dia tetap dapat rakaat karena hukumnya sama dengan butil qiraah menurut Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Baghawi. Nah, khilaf bagi pendapat yang memegang akannya oleh jamaah muhakkik min kaunihi, dari keadaannya masbuk yang menyibukkan diri dengan perkara sunnah, itu tidak diberi uzur. Kenapa dia enggak diberi uzur? Ditaksirihi, karena cerobohnya masbuk, bil udul, dengan sebab berpaling yang disebutkan. Mana berpaling disebutkan? Dia telah berpaling membaca Al-Fatihah lalu menyibukkan diri dengan perkara iftitah. Gara-gara itu maka dia tidak diberi keringanan. Kira-kira mana pendapat yang kuat? Hah? Mana yang kuat? Wajazama bihi, menegaskan dengannya pendapat oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Minhaj dan fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Biasanya dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sudah sepakat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, itu enggak ada lagi pendapat yang bisa menandingi kekuatannya. Kalau sudah sependapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tapi kalau kontra antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ulama berpegang pada Imam Nawawi. Kenapa? Karena Imam Nawawi itu termasuk pakar hadis, dan beliau hidup lebih belakang. Lebih belakang itu lebih banyak media untuk mempelajarinya, lebih banyak untuk menyelidiki. Tapi di sini kayaknya ulama Syafi'iyah cenderung kepada pendapat ulama muhakkik. Lihat pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Minhaj, justru beliau menekankan tidak diberi uzur. Kenapa? Karena orang itu ceroboh. Harusnya kamu mikir dong.
Kalau nggak sempat baca Al-Fatihah kok masih baca Al-Iftitah, nah maka nggak beri uzur dia. Nah, kan sekali-sekali bisa juga ambil pendapat yang tadi. Sekali-sekali darurat misalnya, jamaah ramai, kita terlambat, kira imam baca surah Ar-Rahman dia, Ar-Rahman Allamal Quran, bayang kita tuh satu pojok akan dia baca, satu pojok. Kita bacalah doa iftitah, tadi 5 ayat cuman. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allahu akbar, rukui. Kita belum sempat baca Al-Fatihah. Nah, kalau gitu lanjutkan Al-Fatihah, kemudian dianggap dapat rakaat. Kalau sempat ruku sebelum imam bangkit dari sujud pertama, sujud kedua. Nah, summa qala, kemudian berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, man abbaro, siapa saja yang mengibaratkan, siapa saja yang mengungkapkan bi'udrihi, dengan uzurnya orang tersebut, fa'ibaratuhu, maka ibaratnya seseorang itu ditakwil. Ibaratnya ditakwil. Itu jawabannya begitu. Wahai Ibnu Hajar, bukankah Imam Nawawi mengatakan orang itu makzur? Bukankah Imam Rafi'i orang itu dianggap kategori makzur sama dengan orang lambat bacaan? Kata beliau begini, kalau ada ulama yang kalian dengar, yang kalian sampai berita kepada kalian orang itu diberikan uzur, maka ibarat kitab itu ditakwil. Bukanlah pemahaman secara mentah begitu, tidak, ada takwilnya itu. Ada kondisi-kondisi tertentunya. Jadi tidaklah secara mutlak. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan juga kembali. Walaupun kuat pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ketika mereka sudah sependapat, tapi dalam waktu yang sama, orang yang dekat dengan beliau, orang yang sempat berguru dengan beliau, itu mengadakan pemahaman, kalaulah ada ulama yang mengatakan orang itu makzur, maka redaksinya itu mesti ditakwil, bukan pemahaman secara umum yang bisa kalian telan mentah-mentah. Ada saringan-saringannya dulu. Naam. Wa alaihi, berdasarkan pendapat tersebut, illam yudrikil imama fir ruku' fatathur rak'atu. Jika tidak sempat ia si masbuk, jika tidak sempat ia si masbuk, dalam tanda kutip, apa tanda kutipnya? Masbuk yang menyibukkan diri dengan bacaan sunnah, lalu tertinggal Al-Fatihah. Jika tidak sempat ia si masbuk bersama imam di dalam ruku', maka terlewat akannya masbuk oleh 1 rakaat. Jadi masbuk itu dianggap tidak dapat 1 rakaat. Wala yarka'u, dan dia tidak boleh ruku'. Dia tidak boleh ruku'. Li'annahu la yuhsabu lahu, karena sesungguhnya ruku' itu tidak dihitung baginya masbuk. Enggak boleh dia ruku'. Bal yutabi'uhu, akan tetapi mengikuti ya masbuk akannya imam, fi huwiyihi lis-sujud, pada turunnya imam untuk sujud. Langsung sujud ke bawah, enggak boleh ruku' lagi. Wa illa, ada wawnya. Illa. Wa illa.
Ada wawnya harusnya. Wa illa, dan jika tidak, kasih waw. Zuk Arabinya mengatakan harus pakai wa. Wa illa, dan jika tidak, enggak dia buat begitu, dia rukuk juga, dia tetap juga rukuk, batalat salatuhu, batallah salatnya si masbuk. In alima, jika dia tahu hukum ini. Jadi santri Fathul Mu'in. Wa ta'ammada, dan dia sengaja melakukannya. Titik. Summa qala, kemudian berkata ia siapa? Summa qala, kemudian berkata ia syekhuhu, syekhuhu gurunya Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathil Jawad. Lihat di dalam summa qala ai syekhuhu, kemudian berkata ia, artinya gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Imam siapa guru Imam Ibnu Hajar? Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fathil Jawad. Apa kata beliau? Walladhi yattajihu, pendapat yang kuat adalah, pendapat yang kuat adalah annahu, sesungguhnya si masbuk, yatakhallafu, takhalluf ia masbuk, li qiraati, untuk membaca, ma lazimahu, sesuatu yang lazim ia akannya masbuk, sesuatu yang wajib ia akannya masbuk. Hatta yuridal imamul huwiyya lissujud, sehingga menginginkan oleh imam akan turun untuk sujud. Fa'in kamala, maka jika kammala, maka jika dia bisa menyempurnakan, wafaqahu fihi, maka menyertai ia masbuk akannya imam, fihi, untuknya turun sujud. Wala yarka'u, dia tidak boleh rukuk. Wa illa, jika tidak, dia belum sempat menyempurnakan Al-Fatihah sebelum imam turun sujud, batalat salatuhu, batallah salatnya, in alima wa ta'ammada, jika dia tahu dan sengaja. Wa illa, dan jika tidak, faraqahu bin niyah, mufaraqah ia masbuk akannya imam dengan niat. Ini solusi yang diberikan oleh guru beliau, Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Pendapat yang kuat itu adalah si masbuk yang tadi seharusnya baca Al-Fatihah, tapi dia menyibukkan diri dengan doa iftitah, maka masbuk itu harus membaca Al-Fatihah seukuran iftitah yang dia baca. Sampai kapan waktunya? Ada jedah terakhirnya. Sampai imam ruku, kemudian imam iktidal, kemudian imam mau turun sujud, mau turun. Nah, itu batas akhirnya. Ketika imam mau turun sujud, sebelum imam mau turun sujud, dia wajib sempurnakan Al-Fatihah seukuran iftitah yang dibaca. Tergantung pada imamnya bergeraknya lambat atau cepat.
Kalau dia sempat menyempurnakan Al-Fatihah sebelum imam mau turun, maka dia wajib turun bersama imam. Sedang baca surah, maka dia boleh gabung lagi. Saya ngikut imam kembali. Nah, saya ikut imam kembali. Nah, qala Syekhuna, berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Irsyad, wal aqrabu lil manqul al-awwal, yang lebih dekat kepada kebenaran bagi yang dikutip dari para ulama adalah pendapat pertama. Mana itu pendapat utama? Di dalam kitab Syarah Irsyad, yang lebih dekat kepada kebenaran, lil mangkul, bagi pendapat yang dikutip dari kalangan ulama, itu yang pertama. Mana yang pertama? Mana? Ya, di dalam al-awwal wa huwa ma alaihi syekhani. Melegakan lagi. Ini kembang-kembang kempis wajar kita. Tadi yang kuat ini, yang kuat itu lagi. Ya, ini kata beliau yang kuat ini dalam kitab Syarah Irsyad. Al-aqrab lil manqul al-awwal. Pendapat pertama, yaitu pendapatnya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, orang itu makzur. Yang penting selesaikan Al-Fatihahmu seukuran yang kamu baca dari iftitah, dan kamu sempat ruku sebelum imam bangkit dari. Sudah selesai, kamu dapat rakaat. Itulah pendapat yang kuat, dan di atas pendapat tersebutlah aksarul mutaakhirin, kebanyakan ulama mutaakhirin. Titik. Tadi kata Imam Ibnu Hajar, orang tu enggak mazur. Dan kitab Syarah Minhaj dan fatwanya. Kemudian di sini dalam kitab Syarah Irsyad, orang tu mazur. Kedua-duanya Imam Ibnu Hajar. Maka orang yang membaca kitab Syarah Minhaj, itu pendapatnya itu yang sama dengan i'anah. Sama dengan i'anah pendapatnya, Fathul Mu'in. Harus sempat rukuk bersama imam. Al-Fatihah selesaikan, rukuk bersama imam harus juga. Kalau enggak, hilang rakaat. Itu pendapat yang masyhur kita dengar. Maka sangat mengkhawatirkan juga kalau kita masbuk itu enggak hati-hati baca doa iftitah lalu imam rukuk tiba-tiba. Nah, ternyata kalau kita baca kitab Syarah Irsyad, justru yang kuat adalah pendapat Ibnu Hajar, pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Amma idza raka'a biduni qiraati qadriha, adapun apabila rukuk yang si masbuk tanpa membaca kadarnya sunat. Amma idza raka'a, adapun apabila rukuk ya si masbuk biduni, dengan tanpa qiraati membaca qadriha kadarnya sunnah, fatabtulu sholatu, maka batallah salatnya masbuk. Itu pendapat yang kuat. Kalau dia ruku, enggak dia pedulikan kewajiban dia membaca Al-Fatihah, batal salatnya. Tapi tetap aja ada khilafiyah. Di dalam kitab Syarah Minhaj, lahu, baginya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ay li syekhihi Imam Zakaria Al-Ansari. Dan di dalam lagi wa fi syarhil minhaj lahu ay li syekhihi,
di garis bawah situ. Dalam kitab Syarah Minhaj baginya ai syekhihi, gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Imam Zakaria Al-Ansari. Beliau punya pendapat dari mu'zamil ashab, mayoritas murid-murid Imam Syafi'i. Pendapat itu diambilkan dari mayoritas murid-murid Imam Syafi'i. Al-ashab di situ artinya murid-murid. Annahu, sesungguhnya masbuk, dalam tanda kutip, masbuk yang menyebutkan diri yang perkara sunnah sehingga tidak sempat baca Fatihah, imamnya sudah ruku', yarka'u, dia langsung ruku', wa yaskutu anhu baqiyatul Fatihah, gugur darinya si masbuk oleh sisa Al-Fatihah. Keren lagi pendapatnya. Langsung saja ruku', enggak perlu baca Al-Fatihah, sudah ditanggung imam. Dia itu ma'zur ala ma'zur, diberi keringanan, sangat-sangat diberi keringanan. Waqtira, dan dipilih ia pendapat. Pendapat itu menjadi pilihan ulama, bahkan mentarjih akannya pendapat oleh sekelompok ulama mutaakhirun. Ditarjih. Jadi ulama generasi-generasi akhir itu, yaitu abad-abad ke-6, abad ke-7, itu memilih pendapat itu. Lalu berdebat dengan ulama mutakaddimin, artinya ulama mutakhirin yang mempertahankan pendapat ulama mutakaddimin. Debat mereka, wa atalu, mereka berpanjang lebar di dalam mencari dalil baginya pendapat yang kedua, yaitu langsung ruku', enggak perlu baca Fatihah. Wa atalu, mereka berpanjang lebar fil istidlal, dalam mencari dalil atau mengemukakan dalil, lahu, baginya pendapat gugur Al-Fatihah. Wa anna kalam asy-syaikhain yaqtadihi, sesungguhnya kalam daripada syaikhain. Siapa syaikhain? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Yaqtadihi, itu menuntut ia kalam akannya pendapat yang kedua, yaitu langsung ruku, gugur kewajiban Al-Fatihahnya. Nah, ada juga pendapat begitu. Amma idza jahala anna wajibahu dzalik fahuwa bitakhallufihi lima lazimahu mutakhallifun bi'udhrin. Adapun apabila dia tidak tahu, si masbuk tu enggak tahu apa yang dia enggak ketahui, anna wajibahu dzalik, sesungguhnya kewajiban si masbuk adalah demikian, sesungguhnya kewajibannya si masbuk adalah demikian, yaitu demikian wajib ruku', enggak perlu baca Fatihah, ikut pendapat yang kedua, bahwa maka dianya masbuk bitakhallufihi lima lazimahu, dengan takhallufnya masbuk bagi sesuatu yang wajib akannya, itu mutakhallifun bi'udhrin, orang yang takhalluf dengan sebab udzur. Pendapat itu dikatakan oleh Imam Qadhi Abu Thayyib. Nah, Qadhi Imam Abu Thayyib. Titik. Nah, kita habis pembahasan kita tentang masbuk. Nah, itulah fikih masbuk. Cukup panjang pembahasannya.
ketika seseorang masbuk dalam salat. Wa kharaja bil masbuki al muwafiqu, terkecuali dengan kalimat masbuk, yaitu muwafiq, orang muwafiq. Siapa muwafiq? Seseorang yang dia sempat berdiri bersama imam di dalam waktu, kalau sekiranya dia baca Al-Fatihah di waktu tersebut, maka Al-Fatihahnya cukup. Waktu itu cukup untuk bacaan Al-Fatihahnya. Sementara dia baca doa iftitah pula, sehingga tidak sempat baca Al-Fatihah sebagian, maka orang seperti itu hukumnya beda sama si masbuk. Bagaimana hukumnya? Lihat ke depan. Fa innahu, maka sesungguhnya muwafiq, idza lam yutimmal fatihata, apabila dia tidak bisa menyempurnakan Al-Fatihah, listighalihi, karena menyibukkannya si muwafiq, karena menyibukkannya muwafiq dengan perkara sunnah. Contohnya doa iftitah. Wa illam yazunna idrakal fatihati ma'a, walaupun dia tidak menduga bisa mendapatkan Al-Fatihah bersama imam, yakunu, itu ada ia muwafiq, sama dengan bati'il qira'ah, orang yang lambat bacaan, fima marra, pada pembahasan yang telah lalu, yaitu dia diberikan keringanan hukum melanjutkan Al-Fatihah. Yang penting dia sempat ruku sebelum imam bangkit dari sujud kedua. Bila niza', tidak ada perbantahan ulama. Sepakat ulama di situ. Ketika dia bergabung dengan imam, imam sedang membaca surah, memang sudah selesai baca Al-Fatihah, imam baca surah. Kalau masa baca surahnya imam itu langsung dia bacakan Al-Fatihah, lengkap Al-Fatihahnya, sempat dia baca Al-Fatihah sebelum imam ruku, tapi dia pengen juga baca doa iftitah. Ketika dia baca doa iftitah, kemudian selesai baca iftitah, dia masuk baca Al-Fatihah, pertengahan Al-Fatihah imamnya ruku. Pertengahan Al-Fatihah imamnya ruku, maka muwafiq ini dia akan selesaikan Al-Fatihahnya. Kalau dia enggak sempat ruku bersama imam, dia tetap dapat rakaat. Dia masih belum selesai Al-Fatihah, imam sudah i'tidal, dia dapat rakaat. Yang penting dia sempat menyelesaikan Al-Fatihah dan ruku sebelum imam bangkit dari sujud kedua. Itu makna dari kalimat bati'il qira'ah. Hukumnya sama dengan orang yang lambat bacaan. Bila niza', tidak ada perbantahan ulama di situ. Titik. Wasabquhu ail ma'mumi ala imamin amidan aliman bitamami ruknaini fi'liyaini wa in lam yakuna tawilaini mubtilun lis-shalah. Ini permasalahannya lain lagi. Permasalahan yang baru kita bahas adalah seorang makmum yang tertinggal gerakan dari imam. Sekarang adalah makmum yang duluan bergerak dari imam. Wasabquhu muqtada, terdahulunya si masbuk atau mendahuluinya si masbuk. Mendahuluinya artinya makmum.
atas imam, hal keadaan dia sengaja, hal keadaan dia tahu, dengan sempurna dua rukun yang fi'li kedua-duanya, dengan sempurna dua rukun yang fi'li kedua-duanya, wa illam yakuna tawilaini, walaupun tidak adalah kedua-dua rukun tersebut itu dua rukun panjang, itu membatalkan solat. Kenapa batal solat? Li fuhsil mukhalafah, karena jeleknya pertikaian, karena terlalu jeleknya pertikaian. Nah, jadi ketika makmum mendahului imam dengan dua rukun fi'li yang sempurna, salat batal. Mana contohnya? Wa suratut taqaddumi, contoh mendahului bihima dengan keduanya dua rukun adalah ayyarka'a, bahwa ruku ia siapa? Baruku ia makmum, wa ya'tadilu, dan i'tidal ia makmum, summa yahwi lis sujud, kemudian turun ia makmum untuk sujud sebagai contoh, wal imamu qaim, padahal imamnya masih berdiri. Nah, itu sudah mendahului dua rukun. Imamnya masih berdiri, dia sudah ruku. Bahkan dia sudah i'tidal. Ketika dia bertahan di i'tidal, dia sudah mendahului imam dua rukun, tapi belum sempurna. Maka ketika turun dia ke bawah mau sujud, baru sempurna mendahului dua rukun, satu rukun panjang yaitu ruku', satu rukun pendek yaitu i'tidal. Walaupun kedua-duanya enggak panjang, yang penting dua rukun fi'li, maka batallah solat si makmum tersebut. Syaratnya, Rifki? Syaratnya solatnya batal? Amidan aliman, kalau dia buat sengaja dan kalau dia tahu hukumnya haram. Tapi kalau dia katakan saya nggak tahu, saya kira boleh suka-suka aja, itu nggak batal salatnya. Atau contohnya begini, ka'ayyarka'a qablal imami, seperti dia rukuk sebelum imam. Dia rukuk sebelum imam, imam berdiri, dia rukuk. Falamma aradal imamu ayyarka'a rafa'a, maka tak kala menginginkan oleh imam untuk rukuk, rafa'a, dia bangkit. Falamma aradal imamu ayyarfa'a, maka tak kala menginginkan oleh imam untuk bangkit, sajadah, dia sujud. Di kita antum yarka'a atau yarfa'a? Itu salah. Falamma aradal imamu ayyarfa'a, sajadah. Jangan yarka'a lagi. Yarka'a rafa'a. Falamma aradal imamu ayyarka'a rafa'a. Falamma aradal imamu ayyarfa'a sajada. Nah, kitab saya yarka'a diganti jadi yarfa'a. Falam yajtami' ma'ahu fi ruku' wala fil i'tidal, maka tidak tergabung ia si makmum bersama imam
dalam ruku' dan tidak juga dalam i'tidal, maka batal salatnya. Itu juga dianggap telah mendahului dua rukun. Memang kejar-kejaran dia, meninti-intipan. Dia rukuk dulu. Dia dengar-dengar ketika imam rukuk dia bangkit. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Ketika imam samiallahu liman hamidah dia turun ke bawah. Berarti dia tidak meninggalkan imam dua rukun secara berturut-turut, secara sempurna, tapi secara terpisah-pisah. Itu juga batal salatnya. Titik. Walau sabaqa bihima sahwan au jahlan lam yadurra. Jikalau mendahului ia si makmum dengan keduanya dua rukun karena lupa, dia enggak sadar, kira dia salat sendirian, atau jahlan karena enggak tahu, lam yadurra, enggak masalah. Bagaimana enggak tahu? Ternyata dia sedang mengikuti imam yang bukan imam dia. Salat di aula, pas pula salat di musola. Dia numpang sama imam musola, sementara dia di aula. Allahu Akbar, kedengaran ruku dia. Sami Allahu liman hamidah, ini salat sir nih. Salat sir. Dia salat di aula bersama kita, tapi dia ikut imam musola, nggak sadar dia, sehingga dia telah mendahului imam yang diikuti sebenarnya. Lam yadurra, nggak ada masalah. Lakin la yu'tadu lahu bihima, akan tetapi tidak dihitung baginya seseorang dengan keduanya dua rukun. Ketika dia sadar, dia wajib kembali ke posisi awal, dia ulang lagi ruku', dia ulang lagi i'tidal, karena apa saja yang baru saja dia kerjakan tidak dianggap sah. Fa idza lam ya'ud lil ityani bihima ma'al imami sahwan aw jahlan ata ba'da salami imamihi bi rak'atin. Maka jika tidak kembali ia seseorang, maka apabila tidak kembali ia seseorang untuk melakukan dengan keduanya dua rukun bersama imam, dia enggak kembali melakukannya bersama imam, artinya dia tidak balik ke belakang. Kenapa dia enggak balik ke belakang? Karena lupa lagi, atau karena enggak tahu dia, maka dia akan menambah setelah salam imamnya dengan satu rakaat. Dia ruku ikut imam musola, i'tidal ikut imam musola, sujud ikut imam musola. Ketika sujud baru sadar imamnya ruku dia. Oh, saya ngikutin siapa? Saya tunggu di bawah sajalah. Nggak kembali dia ke atas, ditunggu aja imam di bawah. Menurut dia dah sah itu. Berarti dia tidak kembali untuk berdiri dan ruku. Maka kalau sengaja solatnya batal. Kalau tidak sengaja tidak batal. Apa kewajibannya? Kembali. Itu yang enggak dia lakukan. Nambah satu rakaat. Ternyata imam salam, dia salam juga. Kenapa dia salam juga? Karena dia juga enggak tahu harus nambah satu rakaat. Setelah solat baru orang kasih tahu kamu nambah satu rakaat. Maka a'adas sholat, dia ulang solat lagi. Wa illa jika tidak, dia tidak tambah satu rakaat karena dia enggak tahu a'adas sholat, maka dia akan mengulang solat kembali. Ternyata dia enggak ulang juga sholat karena dia enggak tahu dan enggak ada yang ngasih tahu. Apa harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan?
Apa yang harus dilakukan? Nggak ada yang harus dilakukan karena dia nggak tahu. Istighfar juga nggak ada karena dia nggak tahu. Nggak ada pula yang ngasih tahu. Nah, lepas itu dia baru tahu, maka dia harus qada sholatnya. Oh gitu ya. Jadi kemarin itu sholat saya nggak sah tuh. Ulang lagi sholat. Berapa lama sholat kamu kayak gitu? Setahun. Padahal lagi sholat setahun. Titik. Wasabquhu alaihi amidan aliman bitamami ruknin fi'lin ka'an raka'a wa rafa'a wal imamu qa'im haramun bi khilafi takhallufi bihi fa innahu makruh kama ya'ti. Dan mendahulunya makmum, mubtada itu mendahulunya makmum, alaihi di atasnya imam, hal kada makmum tu sengaja, aliman dan tahu, bitamami ruknin fi'liyin dengan sempurna satu rukun fi'li. Tadi yang membatalkan salat, dua rukun fi'li. Ini satu rukun fi'li. Mana contohnya mendahului satu rukun fi'li? Ka'an raka'a, seperti ruku' ia seseorang, wa rafa'a, dan bangkit ia seseorang padahal imamnya masih berdiri. Itu dianggap mendahului satu rukun fi'li yang sempurna, yaitu ruku'. Imam masih berdiri, dia sudah ruku' dan sudah i'tidal. Secara zahir dia telah mendahului imam dua rukun, ruku' dan i'tidal. Tapi secara sempurnanya baru satu rukun dia dahului imam, yaitu ruku' saja. Apa hukumnya? Haram. Tapi solat tidak batal. Hukumnya haram, solat tidak batal. Bi khilafit takhallufi bihi, dengan sebalik takhalluf dengannya satu rukun. Paham takhalluf? Imam sudah ruku', dia masih berdiri. Imam i'tidal, dia masih berdiri. Sementara dia bukan masbuk, tapi bukan juga ma'dzur. Dia itu berdiri, tidak ada kewajiban menyempurnakan Al-Fatihah. Dia hanya memperhatikan imam saja. Nah, saya antar dulu lah ngikutin dia, biar dia rukuk dulu. Dia berdiri aja. Tidak ada kewajiban Al-Fatihah. Dia tidak punya kewajiban Al-Fatihah. Dia bukan was-was, dia bukan masbuk, dia bukan orang ini dan itu. Dia sudah selesai Al-Fatihahnya, tapi dia nggak mau rukuk bersama imam. Imam rukuk dia biarin, imam i'tidal dia biarkan. Ketika imam sujud baru dia rukuk. Berarti dia takhalluf satu rukun yang sempurna. Apa hukumnya? Fa innahu makruh. Yang seperti itu hukumnya makruh. Tapi kalau mendahului imam satu rukun yang sempurna, haram. Tertinggal dari imam satu rukun yang sempurna, hukumnya makruh kama ya'ti, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Titik. Wa man taqaddama bi ruknin sunna lahul audu. Siapa saja yang mendahului imam dengan satu rukun, siapa saja yang mendahului imam dengan satu rukun, maka salatnya kan tidak batal, hukumnya kan haram. Tapi ada perintah sunnah lagi kepadanya, yaitu sunnah lahul audu, disunahkan baginya untuk kembali, liwafiqahu, supaya dia menyamai akannya imam, supaya ia menyertai akannya imam, in ta'ammada, jika dia sengaja melakukannya. Wa illa, jika tidak, jika dia tidak sengaja, takhayyara, dia boleh memilih antara kembali dan diantara melanjutkan. Jadi kalau nggak sengaja boleh dia kembali, boleh dilanjutkan.
Allah, cukup, insya Allah.